sudah pernah dipergunakan atau belum, sudah pernah ada peluru yang keluar dari situ atau belum, kan gitu aja, tinggal bahasanya aja kan. Dapat diuji dengan baik dan dapat ditembakkan. Enggak, saya tanya sudah pernah di keluar nggak peluru dari senjata itu atau sudah pernah? Sebelum diuji dipastikan itu dulu sudah pernah pakai atau belum? Sudah pernah? Iya, itu saksi melakukan itu, ahli melakukan itu. Sudah pernah ditembak. Kan sebelum kita melakukan edit biasanya diambil Gimana? diambil sebelum kita melaksanakan kerja. Jadi kita melaksanakan ambil suara senjata ini sudah pernah diuji. Sudah pernah atau belum? Itu yang melakukan ahli atau ahli yang lain? Ini pemeriksaan yang khusus residu ini Pak, operatornya lain. Lain, bukan ahli. Jadi ahli nggak tahu lah kalau gitu ya. Operator lain. Berarti ahli nggak tahu kan? Bukan kompetensi sekaliannya untuk mengatakan ini sudah dipakai atau belum. Ya, tapi lewat hasil dari DSR kan tim, jadi bagiannya masing-masing. Nah, setelah melaksanakan ini kita tahu Pak dari hasil kita lihat di begini ahli kemari untuk berbicara sebetulnya bukan ahli karena pekerjaannya. Jadi apa yang dikerjakan itu yang dijelaskan dalam persidangan. Jangan jelaskan yang orang lain punya. Kebetulan aja dibilang ahli, sebenarnya bukan ahli sebetulnya. Ngerti maksudnya? Kalau ahli senjata semua dong. Ini kan tidak, hanya yang dikerjakan di laboratorium. Itu aja jadi makanya nih ahli. Ya. Jadi jelaskan keahliannya tadi aja. Jadi tidak atau melakukan pemeriksaan terhadap ini pernah pakai atau tidak. Tidak kan? Untuk memeriksa yang malas kita kan beda tim. Namanya sama ini. Yang kerjaan Pak AKP Sopan saja yang saya tanya. Betul Pak. Tentunya Bapak. Ya. Minggu ada ketiga loh. Ya. Memeriksa senjata ini udah pakai apa belum? Periksa. AKP Sopan memeriksa itu, AKP Sopan. Periksa. Oke, gimana caranya? Bisa ambil sampel swabnya dari lubang laras, pakai kita swab, terus dikasih ke lab yang ahli khusus memeriksa coba dengan alat SNT itu tadi dua-duanya kita ambil sampel swab. Begitu. Seperti itu. Berapa lama prosesnya? Kalau ambil swab nggak begitu lama Pak, kurang lebih 15 sampai 10. Hasilnya Hasilnya begitu lama. berapa hari? Berapa hari hasilnya? Untuk hasilnya tergantung ini Pak, tergantung hasil swabnya. Bisa nggak nyampe hari, nggak nyampe Pak. Berapa jam? Kurang lebih pas hasil juga ada antara sekitar 1 sampai 5 jam Pak. Kita kan nggak pasti sebenarnya Pak. Ali, dari awal kita bicara di sini Q2 Q3. Betul. Kalau hari ini bilang nggak pasti, ngapain kita periksa? Saya jelaskan ini Q2 dan Q3 Pak. Iya, jadi berapa jam untuk Q2? Sekitar 1 sampai 5 jam Pak. Nggak ada ahli bilang bicara sekitar 1 sampai 5 jam. Harusnya ini saya jelasin Pak. Nggak ada. Kalau itu belum terjadi. Berapa? 1 sampai 5 jam. Lah gimana 1 sampai 5 jam? Udah lewat. Kenyataannya berapa jam? 1 sampai 5 jam untuk memeriksa Waduh, hasil. nggak nyambung kita ini. ini Pak. Q2 ini berapa jam hasilnya keluar? 1 sampai 5 jam Pak. Untuk hasil swab itu kurang Dulu lebih. saya tanya SMA-nya di mana tuh? Saya di Solo Mas Ageng Pak. IPA atau IPS? Kebetulan saya IPS Pak. Iya, kalau tambah-tambah itu harus jelas. 1 sampai 5 itu kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi kan sekarang jelaskan. Ini di swab tadi berapa menit? Habis itu dikasih ke bagian analisa swab. Ini selesainya 2 jam. Kan
begitu, bukan 1 sampai 5 jam. Dan hasilnya belum pasti Pak, saya perkiraan hasil periksaannya kan lain, operatornya lain Pak. Saya udah swab ini hanya 1 sampai sekitar 5 sampai 10 menit. Ya. Terus sekarang bagi ke bagian lab Ya. untuk hasil gesernya. Ya. Itu sekitar 1 sampai 5 jam. Yang ini berapa jam? Kalau yang ditanya Bapak yang swab apa yang hasil geser? Hasil geser. Hasil geser udah jelas 1 sampai 5 jam. Ya udahlah, biar yang mulia menilai lah. Saya tanya berapa jam, 1 sampai 5 jam katanya. Jadi nggak jelas apakah 1 jam, apakah 2 jam, selanjutnya nggak jelas ini. Padahal sudah lewat. Paham maksud saya? Sudah terjadi. Ah, masa udah terjadi bilang 1 sampai 5 jam? Kemarin berapa jam? Kemarin yang sudah terjadi berapa? Saudara nggak sampai 5 jam sudah di 40 jam. Kalau saudara betul ya. Betul Pak, sampai hampir 5 jam. Enggak, hasilnya ini yang 2 barang bukti ini itu saudara terima enggak waktu itu berapa jam untuk diperiksa itu yang orang lain itu aja. Fakta berapa waktu itu gitu loh. Iya itu Pak. Jadi saya meriksa Q2 sama Q3 diambil swabnya. Kurang lebih 1 senjata itu 5 sampai 10 menit. Dan saya serahkan ke lagi ke GSR itu kira-kira 1 sampai 5 jam. Untuk hasil GSR yang sudah pernah ditembakkan belum senjatanya. Maksudnya maksud penasihat hukum itu faktanya ini jam ini berapa jam saudara terima hasilnya enggak? Oh kalau saya itu nggak sama Pak, jadi gabung gitu Pak. 2 itu gabung. Oh iya. Ya. Maksudnya waktu itu di faktanya diperiksa oleh di lab ya. Ya. Itu berapa jam? Oke lah 1 sampai 5 jam. Tapi faktanya diperiksa waktu itu masuk pelajaran seperti itu 3 jam, 4 jam atau memang 5 jam gitu loh. Saya kurang memperhatikan waktunya. Nah itu yang bisa kasih jeda dulu ya Pak. seperti itu. Kalau rentang waktu ya. Tapi untuk bukti ini faktanya berapa jam masuk beliau? Ya. Saudara kan enggak? Tidak Pak. Ah, sudah itu aja. Oke, tidak ingat. Ya, saya anggap untuk Q2 dan Q3 mengenai GSR-nya tidak jelas. Berapa lama? Ya, oke, saya lanjut. Kalau yang ini Q3 ya. Q2 ketiga. Nah, yang Q2 hasil GSR-nya juga sudah pernah dipakai. Hasilnya positif Pak. Iyalah, sudah pernah dipakai. Hasil positif berarti itu penandakan. Iyalah, oke. Tapi positif juga kan tadi nggak ketahuan berapa lama ya, karena pengakuannya kan selesainya dilakukan tanggal 17, 1 hari. Kalau hitung-hitung mulai jam 8 pagi atau jam 9 tambah 5 jam udah pulang kan gitu, ya. Nah, apakah senjata ini pernah dipergunakan oleh laboratorium lain untuk diuji? Belum pernah. Oke. Apakah Q2 itu rusak atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Oke, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada yang mulia suatu video. Ini polisi sendiri yang ngomong. Nah, saya perlihatkan di depan, ya, bahwa ini sudah pernah dicoba di tempat lain, di Intelcam. Di sini juga ada berkasnya. Siap yang mulia? Atas izin yang mulia kami akan melanjutkan kepada ahli untuk mendapatkan fakta persidangan yang bisa memberikan kejelasan perkara ini. Tadi sudah sampai kepada Q2 itu Mayernya apa nama itu grafir, Q3
tadi USA ya. Oke, saya lanjut ya. Biar jelas buka itunya bisa biar nanti nggak sengong ya. Untuk memeriksa KIS 2, KIS 3 maupun KIS 6 tadi itu dilakukan tanggal 17. Betul? 17. Tanggal 17 dilaksanakan oleh oleh ahli. Boleh tahu berapa lama selesainya itu? Tadi kan jam kerja katanya. Jam kerja sampai 8 jam itu. Di jam kerja tapi lupa tadi jam berapanya ya. Oke. Untuk memeriksa satu peluru itu berapa lama? Kalau saya itu sekitar 1 menit sampai 8 menit. 1 menit sampai 8 menit ya. Untuk satu peluru. Jadi kali 13 kira-kira begitulah ya. Jadi kalau ada yang mengatakan memeriksa peluru itu hanya setengah menit, berarti masih masuk akal nggak? Mungkin kurang. Nggak cukup ya? Penelitiannya kita harus melihat secara visual dari sisi kanan dan sisi kiri. Jadi 1 menit sampai 8 menit ya. Jadi kalau tadi peluru 117 ya, tapi kalau ahli kan 13 berarti rekan yang lain. Kalau secara apakah ahli tahu selain ahli ada ahli lain yang memeriksa 117 peluru? Kan 13 ahli. Berarti ada 103 apa 104 oleh ahli yang lain, rekan yang lain. Tidak ada. Hanya ahli Pak Arif. Oh, hanya yang itu. Jadi 104 adalah ahli Arif, 103 adalah ahli. Oh gitu ya. Oke. Tadi katanya tes untuk mengetahui ini senjata api atau tidak cukup ditembakkan 1 kali aja asal bunyi bisa ya. Kalau 2 kali alhamdulillah kan begitu. Untuk KIS 2 itu berapa kali ditembakkan? Kan sudah dijelasin pertama Pak, untuk mengetes senjata 1 kali ledak sudah cukup. Jadi tidak ada kedua kalinya. Itu maksimalnya 5 maksud saya tadi 2 sampai. Iya paham saya, sudah paham. Saya tanya untuk KIS 2 itu berapa kali tembak? 1 kali. Oke, cukup 1 kali aja kan? Untuk KIS 3 berapa kali tembak? Sama Pak, 1 kali. 1 kali. Apakah peluru dipenuhkan pada magazin? Kalau yang magazin kan yang Mayer. Kalau yang revolver itu apa namanya? Silinder. Silinder. Apakah diisi penuh pelurunya? Cukup 1 dulu. Makanya 1 despair 1. Oh, jadi magazin diisi 1 peluru saja. 1. Bukan kapasitas magazin tadi berapa peluru? Tunggu, saya kurang tadi masalah. Itu yang silinder. Lima silinder. Kalau magazin berapa? Kalau yang magazin maksimalnya
Ya udah, saya lewatin, nggak perlu lah, nggak apa-apa. Saya lanjut aja. Nggak apa-apa, lupa aja kan lebih bagus kan gitu ya. Peluru yang dicobakan di Ki 2 dengan Ki 3 apakah sama dengan peluru yang jadi alat bukti? Sama maksudnya jenisnya, kalau barangnya udah pasti beda kan, jenisnya, pabriknya, buatannya sama nggak? Kalau yang sekarang itu dari punya kita, jadi nggak sama dengan yang punya barang bukti. Karena barang bukti kita pakai, nanti mengurangi barang bukti, Pak. Oh, jadi tidak sama ya? Tidak sama. Oke. Dari kita sendiri. Boleh tahu kan kalau apa kan nggak buat peluru? Kalau tempat Bapak buatan mana apanya pelurunya? Peluru sisa pengisian, Pak. Nggak kan sisa juga kan ada made in Indonesia, Pindad atau apa kan bukan rakitan kan pelurunya kan? Iya. Pabrikan kan? Kemarin kita pakai ini jenis kalibernya sama, kurang perhatikan jenisnya. Oh, jadi tidak tahu atau tidak dicatat peluru itu buatan mana? Ya, Nomor serinya juga tidak. kalau senjata nggak ada. Peluru? Peluru nggak ada modelnya. Lah jadi kalau bisa tahu ini peluru punya Brimob atau punya ini dari mana? Kalibernya yang sama. Kaliber. Ya. Enggak, saya sering baca koran atau di TV. Ini peluru punya si Anu katanya. Dari mana tahu? Ada identifikasi nomornya. Oh, kalau itu nggak ada, Pak. Kalau kecuali senjata digunakan sama dengan peluru yang sana, kita lakukan ballistik yang pembantunya yang digunakan. Oh, jadi peluru tidak ada identifikasi nomornya. Nggak ada. Hanya ada made in-nya saja tertulis. Iya. Bisa perlihatkan made in-nya itu di sebelah mana? Di mana dari kaca pembesar ya? Tadi kaca pembesar mana? Tas ya. Ambil. Ambil di tas. Di tas. Jadi di sini ada kode ya, bukan sekarang ada. Karena seperti Pak GPR, jadi di sini GPR ya. Itu nomor dia. Kaca pembesar. Di tas. Tas. Ini tas. Ini kan? Ada luar sana, itu yang video itu kan ada luar sana. Jadi kalau
Dengan ada itu bisa masih bisa ditembak, masih bisa ditembak. Bercoba, kalau tes saya baru tidak ditembak. Jadi kita silakan tes file barang dia. Nah, sebaiknya harusnya di tes file tadinya. Dengan apa saja dengan yang lain kan bisa kalau dulu kan ada mengurangi barang. jadi nggak ada alat tanpa ditekan tahu produksi orang nggak ada hanya daripada si orangnya saja. Jadi dengan adanya itu jadi apa ya? Yang Bisa dimanfaatkan dari umurnya perbuatan dan auto ya karena masalah itu Jadi ahli itu ada memeriksa merek Yugoslavia ya, yang Q611 ya, 611 itu 380 auto Yugoslavia, betul ya? 2 butir peluru bukti Q12 sampai 13 kaliber berhead stem F dan sudah pernah ditembakkan. Berarti yang sudah ditembak itu 2 ya? 2 biji? Yang sudah ditembakkan 2. Tadi hanya ditunjukkan 1. Ini 2 butir peluru bukti Q12 sampai dengan Q13 kaliber berhead stem Fanta dan sudah pernah ditembakkan. ada 2 Tadi baru tunjukkan 1. yang 9 itu sama yang Sudah ya, anggap sudah ya. Jadi 2 ya. Jadi dari 13 itu sudah pernah dipakai, sudah pernah ditembakkan. ada yang pernah dipakai, ada yang pernah Kok udah ditembakkan masih bisa kayak nggak, masih apa seperti peluru begitu? Kalau tembakan harusnya kan udah cerai dia kepalanya sama perutnya. yang itu dibilang cat itu seperti itu. Basi bahasanya. Kalau bahasa warung Orang biasa mungkin basi. basi. Jadi basi dan cat itu ada kan? Kalau cat bahasa ilmiahnya, basi bahasa orang kayak kami gini kan? Tidak meledak. Ah, itu masih bisa diledakkan lagi, ditembakkan lagi nggak? Bisa, Masih bisa? masih Oh, peluru bisa 2 kali dipakai. pakai kan, tergantung kita putar pelurunya kan posisinya nanti beda. Bisa dipakai 2 kali tergantung posisi pelurunya. Kalau diputar sekian ini. Oh, jadi belum basi lah, masih bisa dimakan namanya kan kalau nasi itu kan? Masih berarti masih layak pakai. Masih layak. Masih layak. Kenapa di sini dikasihkan nggak dibilang masih layak dipakai? Di sini kan bunyinya udah pernah ditembakkan. Hanya cukup begitu. Ya. Jadi cat ya. Iwan mengatakan dalam persidangan kaliber 22 itu dia dapat bekas dari pemburu babi. Cat dia bilang 5 buah. Dia dapat itu di Kabupaten Bogor. Iwan, karena yang punya ini Iwan 5 biji kaliber 22. Kalau untuk pemilikannya saya tidak tahu, Pak, mungkin penyidik yang lebih tahu. Saya hanya meriksa. Bukan penyidik. Yang ada yang saya bisa lihat. Iwan bilang dalam persidangan ini, di persidangan ini dia katakan dari 7 peluru, 5 peluru itu atau 7 peluru itu dia ambil dari lapangan hutan berburu babi, Perbakin dia bilang, yang sudah dibuang. Persidangan sini
Kalau di persidangan lain dia katakan di lapangan tembak Brimob terdurung halang diambil 5 dia bilang apa 7. Ini hanya 2 yang ahli katakan bahwa pernah ditembakkan. Iwan bilang dia ambil dari tong sampah, artinya sudah pernah dipakai oleh pemburu babi dia bilang. Jadi ahli tidak menemukan yang cat yang lain hanya 2. Sementara dia bilang kaliber 22 itu semua cat. Ini kata Iwan yang memiliki peluru tadi. Kalau saya Pak, jadi saya meriksakan saat balikan dan saya tetap periksa dari barang bukti dari penyidik. Jadi kalau pemilikan. Oke, sekarang satu kali lagi ke depan. Dari kaliber 22 yang berjumlah 5 buah. Ini yang ahli, tapi ahli hanya pegang 2 biji ya, 2 butir ya, yang kaliber 22. 2 butirnya hanya 2 butir. 2 butir. Berarti yang lain tidak. Tidak. Oke. Sekarang peragakan dalam persidangan, tolong lihat yang 5 lagi. Itu cat bukan? Boleh kan yang mulia? Soalnya yang 5 lagi yang bisa dari saksi. Iya. Sekarang coba lihat apakah yang 5 lagi itu cat atau tidak. Sama nggak dengan yang katakan 2? Kami minta dalam persidangan. Boleh saja kan biar jadi fakta. Nah, tadi yang 2 cat bawa, habis itu yang 5 lagi yang diperiksa ahli lain. Itu cat juga bukan? Kalau kami kan nggak paham. Yang 2 cat ini mana? Sudah saya periksa kan? Karena yang 2 kita tidak sudah. Ini goyang. Saya goyang nggak goyang. Ada. Tapi di sini sekarang maksudnya goyang. Ya, itu sudah bapak pernah ya. Jadi tes goyang dilakukan. Ya nanti kami kan mau ada peluru juga. Kayak itu apa aja kan misalnya bekas pakai kayak gitu kan. Tambahin aja Pak sekarang Pak. Apa yang namanya? Nanti sini. Nah, dari ini mas santai ya. Empat apa ya?
Tapi pemeriksaan dulu bukan hanya dari goyang, Pak, dari fisik. Ya, mulai belakangnya Jadi kalau dia ada misalkan bisa keluar cairan. Apakah pada waktu ahli menguji Q2 dan Q3 ya itu sudah pernah dipakai atau belum itu senjata? Pakai atau belum? Sudah pernah dipergunakan atau belum? Sudah pernah ada peluru yang keluar dari situ atau belum? Kan gitu aja, tinggal bahasanya aja kan. Dapat berfungsi dengan baik dan dapat ditembakkan. Enggak, saya tanya sudah pernah di keluar nggak peluru dari senjata itu atau sudah pernah? Sebelum diuji dipastikan itu dulu sudah pernah pakai atau belum? Sudah pernah? Iya, itu saksi melakukan itu, ahli melakukan itu. Sudah pernah ditembak. Kan sebelum kita melakukan biasanya diambil kita Gimana? diambil sebelum kita melaksanakan kerja, jadi kita melaksanakan ambil swab senjata ini sudah pernah Diuji. Sudah pernah atau belum? Itu yang melakukan ahli atau ahli yang lain? Ini pemeriksaan yang khusus residu ini Pak, operatornya lain Pak. Lain, bukan ahli. Jadi ahli nggak tahu lah kalau gitu ya. Operator lain. Berarti ahli nggak tahu kan? Bukan kompetensi sekaliannya untuk mengatakan ini sudah dipakai atau belum. Ya, tapi lewat hasil dari KSR antara tim, jadi bagiannya masing-masing. Nah, setelah melaksanakan ini, kita tahu Pak dari hasil kita lihat di begini ahli kemari untuk berbicara sebetulnya bukan ahli karena pekerjaannya. Jadi apa yang dikerjakan itu yang dijelaskan dalam persidangan. Jangan jelaskan yang orang lain punya. Kebetulan aja dibilang ahli, sebenarnya bukan ahli sebetulnya. Ngerti maksudnya? Kalau ahli senjata semua dong. Ini kan tidak, hanya yang dikerjakan di laboratorium. Itu aja jadi makanya nih ahli. Ya. Jadi jelaskan keahliannya tadi aja. Jadi tidak atau melakukan pemeriksaan terhadap ini pernah pakai atau tidak. Tidak kan? untuk memeriksa yang laras, kita kan beda tim. Namanya sama ini. Untuk yang lain ini Yang kerjaan Pak AKP Sopan saja yang saya tanya. betul Pak. Berarti kita bapak. Ya, Minggu ada ketiga loh. ya. Ya. Memeriksa senjata ini udah pakai apa belum? Periksa, Pak. AKP Sopan memeriksa itu, AKP Sopan. Periksa. Oke, gimana caranya? Bisa ambil sampel swabnya dari lubang laras, pakai tas swab, terus dikasih ke lab yang ahli khusus memeriksa coba dengan alat sentetik itu tadi dua-duanya kita ambil sampel swab. Begitu. Seperti itu. Berapa lama prosesnya? Kalau ambil swab nggak begitu lama Pak, kurang lebih 5 menit sampai 10. Hasilnya Hasilnya begitu lama. berapa hari? Berapa hari hasilnya? Untuk hasilnya tergantung ini Pak, tergantung hasil swabnya. Bisa nggak nyampe hari, tidak nggak nyampe Pak. Berapa jam? Kurang lebih pas hasil juga ada antara sekitar 1 sampai 5 jam Pak. Kita kan nggak pasti sebenarnya Pak. Ali, dari awal kita bicara di sini Q2 Q3. Betul. Kalau hari ini bilang nggak pasti, ngapain kita periksa? Saya jelaskan ini kan Q2 dan Q3 Pak. Iya, jadi berapa jam untuk Q2? Sekitar 1 sampai 5 jam Pak. Nggak ada ahli bilang bicara sekitar 1 sampai 5 jam.
Harusnya ini saya jelasin Pak. Nggak ada. Kalau itu belum terjadi. Masukan berapa? 1 sampai 5 jam. Itu dari mana kali itu? Lah gimana 1 sampai 5 jam? Udah lewat. Kenyataannya berapa jam? 1 sampai 5 jam untuk memeriksa Waduh, hasil. nggak nyambung hasil kita ini. gesekan ini, Pak. Q2 ini berapa jam hasilnya keluar? 1 sampai 5 jam Pak. Untuk hasil swab itu kurang Dulu lebih- saya tanya SMA-nya di mana tuh? saya disuruh Mas Agil Pak. IPA atau IPS? Kebetulan saya IPS Pak. Iya, kalau tambah-tambah itu harus jelas. 1 sampai 5 itu kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi kan sekarang jelaskan. Ini di swab tadi berapa menit? Habis itu dikasih ke bagian analisa swab. Ini selesainya 2 jam. Kan begitu, bukan 1 sampai 5 jam. Dan hasilnya belum pasti Pak. Saya perkiraan hasil pemeriksaan kan labnya lain, operatornya lain Pak. Saya udah- saya swab ini hanya 1 sampai sekitar 5 sampai 10 menit. Ya. Terus kami bagi ke bagian lab Ya. untuk hasil gesernya. Ya. Nah, itu sekitar 1 sampai 5 jam. Yang ini berapa jam? Kalau yang ditanya Bapak yang swab atau yang hasil gesernya? Hasil geser. Hasil geser udah jelas 1 sampai 5 jam. Ya udahlah, biar yang menilai lah. Saya tanya berapa jam, 1 sampai 5 jam katanya. Jadi nggak jelas. Apakah 1 jam, apakah 2 jam selesai, nggak jelas ini. Padahal sudah lewat. Paham maksud saya? Sudah terjadi. Ah, masa udah terjadi bilang 1 sampai 5 jam? Kemarin berapa jam? Kemarin yang sudah terjadi berapa? Tidak bicara jasa penerima jasa dari 40 jam. Kalau saudara melakukan betul ya. Betul Pak, sampai hampir 5 jam. Enggak, hasilnya ini yang dua barang bukti ini itu sudah terima enggak waktu itu berapa jam untuk diperiksa itu itu yang orang lain itu aja. Fakta berapa waktu itu gitu loh. Iya itu Pak. Jadi saya meriksa Q2 sama Q3 diambil swabnya. Kurang lebih 1 senjata itu 5 sampai 10 menit. Dan saya serahkan ke lagi ke GSR itu kira-kira 1 sampai 5 jam. Untuk hasil GSR yang pernah ditembakkan dulu senjatanya. Maksudnya maksud penasihat hukum itu faktanya ini jantung ini berapa jam saudara terima hasilnya enggak? Oh kalau saya itu nggak sama Pak, dari gabung gitu Pak. 2 itu gabung. Oh iya. Ya. Maksudnya waktu itu di faktanya diperiksa oleh di lab ya. Ya. Itu berapa jam? Oke lah 1 sampai 5 jam. Tapi faktanya diperiksa waktu itu masuk pelajaran seperti itu 3 jam, 4 jam atau memang 5 jam gitu loh. Saya kurang perhatikan waktunya. Nah itu yang bisa kasih jeda dulu ya Pak. seperti itu. Kalau rentang waktu iya. Tapi untuk bukti ini Yang sudah faktanya terjadi. berapa jam masuk beliau? Ya. Saudara kan enggak? Tidak Pak. Ah, sudah itu aja. Oke, tidak ingat. Ya, saya anggap untuk Q2 dan Q3 mengenai GSR-nya tidak jelas. Berapa lama? Ya, oke, saya lanjut. Kalau yang ini Q3 ya. Q2 ketiga. Nah, yang Q2 hasil GSR-nya juga sudah pernah dipakai. Hasilnya positif Pak. Iyalah, sudah pernah dipakai. Hasil positif berarti itu penandanan. Iyalah, oke. Tapi positif juga kan tadi nggak ketahuan berapa lama ya, karena pengakuannya kan selesainya dilakukan tanggal 17, 1 hari. Kalau hitung-hitung mulai jam 8 pagi atau jam 9 tambah 5 jam udah pulang kan gitu, ya. Nah, apakah senjata ini pernah digunakan oleh laboratorium lain untuk diuji? Belum pernah. Oke. Apakah Q2 itu rusak atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Oke, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada yang mulia suatu video. Ini polisi sendiri yang ngomong. Nah, saya perlihatkan di depan, ya, bahwa ini sudah pernah dicoba di tempat lain, di Intelcam. Di sini juga ada berkasnya.
Ini yang berapa ini? Jadi kami sudah memperlihatkan di hadapan yang mulia kepada ahli mengenai
Ini senjata yang kedua tadi dikatakan salah satu oleh AKP Ari Wadireskrim Polda Metro Jaya selaku penyidik pada waktu paparan tanggal 11 Juni 2019 ya di Menko Polhukam. Tadi hadir cuma banyak, dikatakan bahwa senjata pertama tadi itu rusak, tangannya luka yang ditarik ya. Udah lihat tadi ya? Hah? Sudah. Di sini ada suratnya di berkas. Diserahkan kepada kepada Intelkam tanggal 21 Mei 2018. Nih. Surat R-69-5 Romawi log 34/2018 di Intelkam kepada Direktur Reskrim Polda Metro Jaya. Halaman 2, halaman 3 gambar senjata yang besar, halaman 4 gambar Mayer. Jadi pada tanggal 21 Mei 2018 sudah diuji dan tadi rusak. Apakah ahli bisa bawa ke persidangan ini video waktu mengujinya? Untuk video kebetulan kita nggak bikin, tidak buat. Nggak buat, tidak direkam, tidak seperti Intelkam ini patennya. Kalau Intelkam kan direkam, tempat ahli tidak. Selain ahli berdua, siapa lagi yang tahu? CCTV ada nggak di kantornya, di tempat itu? Enggak, saya tanya yang sana dulu. Nah, saya tanya ahli dulu. Tidak ada CCTV ya. Jadi buat apa nggak buat cuman yang di dalam aja yang tahu, yang dalam lab, yang luar tidak tahu ya. Oke. Berdasarkan log tadi yang diperlihatkan, ya itu kan tidak mendukung juga antara apa yang dikatakan di sini dalam berita acara dengan yang di log. Setelah itu peluru sudah kami peroleh tadi ceritanya seperti yang Ali katakan. Nah ini terakhir lah, karena udah jam 2:30 juga ini. Ali ikut membuat kesimpulan ini. Ali ikut membuat kesimpulan. Ikut membuatnya. Jam berapa buatnya nih? Waktunya kita jam kerja. Pastinya kita harus tidak lihat waktu. Saya ini bicara sama ahli. Kalau ahli itu semua pasti. Lebih bagus bilang lupa. Kalau jam kerja kita juga tahu. Kan begitu. Jam berapa? Coba kesimpulan. Lupa. Harinya? Tanggalnya lupa juga. Oke, lihat saya Ali. Tanggal lupa. Buat kesimpulan. Kesimpulannya satu tahun yang paling berwenang. Gimana? Yang paling berwenang, yang paling tinggi. Saksi Ali. Enggak, membuat kesimpulannya. Tadi kan lupa jamnya, tapi ikut ya kan. Tanggalnya juga lupa. Ya udah, nggak usah lihat lupa, ya udah lupa aja. Lupa ya. Kalau lihat semua orang juga tahu kalau lihat. Lupa ya. Oke, sekarang saya tanya, buat kesimpulan dulu atau uji tes dulu? Uji tes dulu. Oke, berapa hari selang antara uji tes dengan buat kesimpulan? Berapa hari? Ya, bisa saya jelaskan Pak Izin. Jadi kesimpulan kita buat sebelum berita acara ditandatangan, yaitu sekitar tanggal 18 Juni sebelum berita acara, 1 hari setelah itu kita tandatangan, kemudian kita serahkan ke pimpinan untuk disetujui. Setelah itu baru disahkan untuk bisa.
Nah kalau jamnya kita nggak tahu Pak. Lupa. Kita nggak pernah di kita itu tidak ada masalah jam itu tidak apa namanya, tidak menjadikan suatu aturan tentukan. Tetapi kalau di alat instrumen pasti ada jamnya. Kita bekerja itu pasti ada jamnya. Karena ini kan pemeriksaan fisik, kita hanya dituangkan dalam lembaran kerja saja. Untuk jamnya, jadi kita nggak bisa pasti. Kalau bapak tadi ngejar jamnya, nggak bisa. Oke, waktu kesimpulan gimana ceritanya? Coba ahli yang sana cerita. Waktu kesimpulan itu bagaimana ceritanya? Bagaimana? Kan kita berdua cuman kan buat kesimpulan. Ya, tim berdua ini. Ya, jadi membuat kesimpulan adalah hasil dari pemeriksaan Pak. Jadi semua pemeriksaan yang ada barang bukti di situ senjata, peluru, kemudian gas residu dan analisa yang lain kita buat secara berkelompok, tidak berhadapan atau apa. Kalau nanti bapak nanti tanya berhadapan, saya bingung juga lupa juga Pak. Jadi kita ngayun, belum tentu juga berputar. Pokoknya mengumpulkan hasil analisa setuju apakah ini sesuai dengan data-data fakta yang ada setelah pemeriksaan. Setelah oke setuju, kita bukukan rekaman seperti itu Pak. Siapa aja itu yang melakukan apa ikut dalam kesimpulan? Siapa aja orang-orangnya? Tentunya perwira yang memeriksa yang punya kompeten, artinya yang telah melakukan jujur. Kami ada satu lagi pemeriksa, tapi memang tidak kami sebutkan masukkan dalam berita acara karena dia masih muda, tetapi dia masih telah melakukan jujur, tetapi belum waktunya jam terbangnya untuk mengumpulkan ke berita acara. Ada satu lagi itu yang memeriksa GSR, yang GSR, tapi hasilnya baru kita diskusikan, baru kita buka ke dalam berita acara. Jadi berapa orang? 4, 3 orang, 5 orang? Untuk penandatangan berita acara itu pemeriksa 2 orang Pak. Untuk yang satu itu sebagai kabin hanya mengetahui proses pemeriksaan. Tentunya dia akan memeriksa dari lembaran kerja, berita acara, dan persyaratan yang lain. Kemudian dari bukan yaitu yang bilang Pak Guru itu sebagai kabin kami, dia tentunya pada saat dia memeriksa berita acara tentu dibaca. Ada yang tidak sesuai dengan pemeriksa pasti kami panggil. Oke, ya. Berarti ada 5 orang. Pemeriksaan tidak. Bukan, waktu membuat kesimpulan. Sebenarnya 3 orang. 3 orang saja. 3 orang saja. Oke, berarti 2 berdua tambah lagi yang belum certified. Siap. Oke, 3 ya. 3 membuat kesimpulan seperti ini. Siap. Oke. Waktu buat kesimpulan itu 112 atau 117 pelurunya? Yang jadi ada 2 Bapak Haji, karena tadi telah kami jelaskan bahwa yang 112 Saya tanya, waktu buat kesimpulan itu yang tadi bertiga tanggal 18 tadi itu yang 112 atau 117? dua-duanya kesimpulannya tidak buat, karena memang itu produk kami. Jangan membuat keterangan yang berbeda, karena kemarin ahli sudah mengatakan tidak seperti itu. Hari ini berbeda lagi. Mana ada kesimpulan 2 biji? Dengan barang bukti yang berbeda. Mana yang pertama, mana kesimpulannya kalau gitu? Yang ada di berita acara Bapak Iya, 112. 112. Ah, terus? Yang setelah ada dikembalikan barang bukti ke kami, dia 117. Hari apa kembali barang buktinya? Harinya saya lupa, tapi yang jelas Tanggalnya. tanggal ya. Setelah tanggal 19. Nah, ini tanggal 18. Tanggal 18. Yang saya tanya tanggal 18. Apakah tanggal 18 itu 112 atau 117 kesimpulannya? Boleh saya lihat Pak? Ya silakan. Lihat di tempat yang mulia aja. Sama aja. Pergi sana. Tanggal 19. 19 ya? Ya.
112. Tuh. Ya, masuk 19. Nah, yang 117? 117 setelah tanggal ya itu Pak, pada setelah berita acara diserahkan ke penyidik itu kan mengecek ya ada tambahan saja Ya, jadi kan yang saya tanya dari tadi membuat kesimpulan siapa saja orangnya, jam berapa, kapan. Oke, saya dijawab dengan sembarangan, silakan. Langsung saya naik kepada hasil. Kan begitu. Apakah pada waktu itu 112, 117 mulai saya diputar-putar lagi bicaranya. Kenapa saya diputar-putar gitu loh? maksudnya diputar-putar Lah iyalah, ngotot bahwa tanggal 18 juga memang udah 117, ada 2 BAP. 19 Dari tadi ngomong tanggal 18 rapatnya, kesimpulannya. ya itu kan kesimpulan untuk pengambilan Saya nggak mau tahu, yang saya tanya kesimpulan, mau 1000 kesimpulan kayak terserah. Yang saya lihat di mata saya satu kesimpulan nih. Kesimpulan ini, kesimpulan. dibutuhkan dalam berita acara itu tanggal 19. Yang saya tanya kesimpulan ini, kapan dibuat? Kesimpulan itu kan belum tentu dibuka dalam berita acara. Setelah disimpulkan, baru kita dapat. Yang saya tanya dari tadi, apa yang Anda kerjakan? Bukan yang saya hayalin. Anda yang lebih tahu, bukan saya. Betul. Yang Anda kerjakan dari rangkaian ini semua akan membuat kesimpulan. Betul. Kan paham? Kenapa mesti lari ke dunia-dunia sana? Yang saya tanya kesimpulan, tak hari apa, jam berapa, oke, gantung, oke, nggak apa-apa. Habis itu saya cerita hasil, masih gampang lagi. Jangan begitulah. Enggak, maksudnya apa yang mau tanya itu? Lah kesimpulan yang kalian bikin terhadap ini, bukan terhadap yang lain. Kesimpulan itu tertulis tanggal 19 ya Pak. Sesuai Saya dengan- tanya kapan kesimpulan dibicarakan, maka saya tanya berapa orang. Itu kan belum dibicarakan tanggal 18. Dibicarakan tanggal 18, apakah setuju tidak pemeriksa yang lain? Oke, setuju, dibubuhkan dalam berita acara itu tanggal 19. Saya belum tanya berita acara. Kesimpulannya bagaimana membuatnya, saya bilang tadi. Oke ya, kita bicara dari sini. Tanggal 18. Hanya bertiga. Hanya 2 tambah 1 lagi yang belum sertifikat, kan gitu. Ya, Bertiga ya. Kan saya tanya tadi. Itu 112 apa 117? ya. Ini ya, jadi ini Pak. Tinggal jawab iya apa tidak aja. 112 apa 117? Perpendek. 112 sama 117 juga tetap kita laksanakan kesimpulan. Saya tanya, yang tanggal 18 yang bertiga itu bicara 112 apa 117? Bolak-balik di sini terus kita nanti. Pada waktu tanggal 18 itu Pak. Iya Pak, itu yang 18. Ya, pada 18 itu kita 112 Bapak. Betul. Ada penambahan barang bukti, tapi tanggalnya tetap kita tidak ubah. Tetap 19. Cuma barang bukti ditambahkan. Itu loh Pak. Kasusnya terjadi seperti itu karena kan itu lupa kemarin periksa ujian lagi. Nah, berita acara udah kami keluar Pak dengan nomor sekian. Karena kalau tanggal beda lagi nomornya berarti sudah berbeda. Jadi tetap menggunakan tanggal 19. Namun tanggal 19 tetap itu, tapi barang buktinya ditambah menjadi diserahkan ke kami itu setelah tanggal 19. Yang itu sudah diperiksa ya ini Pak. Yang 5 awalnya yang jumlahnya 112 itu tidak terperiksa Pak. Karena udah terjadi nih Pak, diserahkan ke penyidik diperbanyak. Penyidik dalam proses periksanya, Pak ini kan kurang 5, masih ada di saya. Oh iya, baru ingat Pak. Kembalikan, diperiksa, tolong cabut semua yang itu. Diperiksa, tetapi tanggalnya tetap 19, hanya menambahkan berita acara 5 butir saja. Karena kalau beda lagi, permohonan hilang lagi Pak. Karena dari awal sudah ada di permintaan itu 5 butir. Karena dipinjam untuk penyidikan,
kita lupa juga penyidik juga lupa menyerahkan ke kita. Itu, gitu Bapak. Ya, jadi belum menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanya pada tanggal 18 itu kesimpulannya hanya untuk 12 apa 17? Udah, Ah, udah dari tadi ngomong begitu kan selesai, nggak panjang-panjang kita. Ya kan? karena ada rakyatnya itu bisa, karena yang jumlahnya 117. Jadi saya coba menjelaskan seperti itu. Ah, saya nggak bukan saya stop, nggak usah panjang cerita, yang tanya yang jawab. Ya. Jadi 112. 112. Oke. Itu diajukan kepada atasannya tanggal berapa? Tanggal 19. 19. Udah dalam bentuk berita acara begini atau belum? Sudah lengkap. Sudah. Pada tanggal 18 itu sudah lengkap seperti ini atau belum? Sudah. Oke. Ditandatangani oleh atasannya tanggal 18. Ada gitu. udah lupa aja lah, nggak usah dibuka lah kalau lupa biar cepat. Udah 2:30 lagi. 19. Tapi pastinya ya lupa. Kan lebih enak. Lupa dimaafin dalam persidangan. Oke, jadi lupa. Setelah tanda tangan atasannya, mana lebih duluan? Tanda tangan pemeriksa atau yang mengetahui dulu yang tanda tangan? Pemeriksa juga. Pemeriksa tanda tangan dua-dua, baru diserahkan, baru atasan. Ah, dari menyerahkan sampai turun berapa jam? Tidak bisa kita tentukan. Lupa. Maksudnya. Lupa, tapi harinya tanggalnya tanggal 19. Lupa juga Pak. Lupa. Yang menyerahkan ke penyidik siapa? Kami. Kami itu siapa? Saya. Sendiri. Sebentar saya data. Yang menyerahkan itu Ibu Aziza, salah satu pemeriksa kami yang tidak masuk dalam berita acara. Oh, Ibu Aziza itu yang belum sertifikat. Ya, Oh, dari tadi bilang Ibu Aziza kan jadi senang saya nanyanya. perempuan Pak. Iya, dia nggak sebut-sebut nama. Ya, jadi Ibu Aziza yang ngantar. Diserahkan tanggal 19. Tanggal 28 Juni Pak. Hah? Iya, tanggal 28 Juni. 28 Juni itu yang kedua atau yang pertama? Itu yang pertama. Pertama 28 Juni ya. Oke, stop di situ, jangan berubah lagi ya. Ada intinya. Nah, 28 Juni. Terus 50 itu kapan lagi diperiksa? Setelah tanggal 28. Kan tentu ada berita acaranya, Pak. Ya. Kan ada berita acaranya kalau ada pemeriksaan lagi. Jadi itu disisipkan saja karena memang awalnya sudah ada Pak. Jumlah itu sudah ada dari awal. Permintaan itu 5 butir. Iya, karena ada perubahan, tentu ada revisi. Iya. Jadi di awal itu permintaan dia kan nomor 9929 itu memang ada Pak. Cuma dibutuhkan waktu proses penyidikan ya. Nah, setelah itu potong cuti bersama dan lebaran Idul Fitri. Tunggu dulu, itu nggak ada di berkas ya yang dibaca tadi ya? Ya. Nggak ada di berkas ini. Ada nggak di berkas ini itu yang dibaca? Oh, di berkasnya tidak ada, tapi ini permintaan. Bukan. Di berkas, tolong bantu Pak Jaksa Penuntut Umum yang dibaca tadi ada nggak di berkas kita? Nggak ada. Permohonan pemeriksaan syarat kriminalistik kepada pasti ada di Dari Polda Metro. Ya, dari Polda Metro. Kasih pusing dulu dia nyari. Karena persyaratan kami harus ada permohonan ini suratnya. Saya dari tadi bolak-balik nggak ketemu itu, makanya apa nggak ke kopi apa di saya nih? Coba ditunjukkan di depan majelis dan bisa kita lihat. Foto. Itu.
Kriminalisasi Pak. Hah? Karena jadi ini aja nggak ada surat permintaan periksa. Kok bisa nongol ini? Karena ini nggak sama dengan Intelcam. Intelcam sudah untuk Ada? sendiri. Hah? Hah? Di berkas kan enggak? Udah bulan apa? Juni. Bulan Juni. Ayo, nggak ada di sini kan? Enggak ada. Berarti pemeriksaan ini ilegal dong? Ilegal. Ada permintaan dari polisi? Intelcam ada ya. Intelcam ada. Intelcam itu sudah benar. Ada. Yang ada Intelcam, kuasa nggak ada. Sama ada. Sprint pemeriksaan tanggal 29 Mei. Itu kan internal dia. Iya. Surat pengantarnya kan udah ke dia kan nggak ada dari Polda minta. Ya, jadi ahli tidak ada permintaan dari Polda ya. Permintaan untuk melakukan pemeriksaan ini nggak ada ya? Di berkas nggak ada berkas kami. Lah iya, saya pegang ini. Pak JPU kan sudah buktikan nggak ada permintaan bahwa kepada puslapor ya namanya. Lapor, iya, puslapor. Puslapor, tolong periksakan nggak ada kan? Di berkas kami nggak ada. Ya. Jadi menyerahkan 112 sampai 117 peluru, 4 senjata juga nggak ada. Ya. Tiba-tiba keluar hasil lab. Intelcam ada yang mulia, itu Intelcam. Intelcam. Intelcam ada. Lihat. Lihat sana. Nomor suratnya sama itunya sama nggak? Di foto. Ini kan ini baru kita Nggak ada ya suratnya ya? Pertanyaannya kan apa? Saya tidak menyusun itu. Saya nggak boleh nanya JPU, nanya ke sini bolehnya. Saya ya. Nggak boleh saya nanya Pak JPU, ya. Jadi di sini Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik mengaku ada surat dari Barreskrim, Wadil Barreskrim 29 Mei 2019 nomor B9929 5 Datro perihal mohon bantuan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti tertanda tangan HAD Arisyam Indra SHSK MH pangkat Ajun Komisaris telah seperti itu. Jadi ada surat dari AKBP AD Riasisam nomor 9929 5 res 1.24. Tapi nggak terlampu. Ya, tidak ada suratnya di sini. Pengakuan dari ahli melakukan pemeriksaan tanggal 17 Juni. Ya. Berita acaranya 19 Juni. Jadi
ada yang hilang dalam persidangan ini, kapan terima barangnya? Kapan terima barang 112 pelurunya? Kan barang kan mesti ada surat pengantarnya, ada penyerahannya. Penyerahannya ada, Pak. Di berkasnya nggak ada. Itu internal kami penerimaan barang bukti. Di sini Menyerahkan barang bukti dari Polda kepada laboratorium forensik itu nggak ada berkasnya di sini. Oh ya, yang 9929 tadi ya. Saya nggak tahu. Nah, dari mana bisa tahu 112 peluru, 117 peluru, senjata itu sekarang. Jadi tidak ada di berkas. Apakah ahli bawa berkasnya? Oh, Bisa diperlihatkan? bisa. Oke, kita lihat. Ya, ini dari Polda Metro Jaya, nomornya 9929. Sama dengan yang tadi. Ya, Sama ya. Tanggalnya 29 Mei. Ini baru pasnya saya tahu nih. Ali. Nah, ini baru kalau sama kan ini. oh, Gimana tahu? pemeriksa ini dokumen berarti. Ali, iya lah, sudah tahu benar ya. Ali, mana? Apanya? Mana? Penjelasannya. Penyerahan dan buktinya. Di mana? Boleh terima kesalahan. Yang diserahkan oleh Polda. Ya, ini silakan dari Polda Metro. Poldanya kan pengantar. Pengantar, ini lah Pak pengantarnya. Iya, apanya? Hanya sendiri aja. Ini, Ini aja. kemudian ada ini Pak, ada apa namanya? Lengkap Pak. Ini satu benda ini loh. Ini produk ini. Nah ini semua dari Polda. Ya, Bu. Saya dulu. Ini yang biasa. Boleh tak yang boleh. Boleh. Ini tanggal berapa ya? Ini tanggal berapa? Bukan tanggalnya saja lah. Ini tanggal berapa? Itu sekarang betul. Sembilan. Itu tanggal? Aku belum sampai. Oke. Tanggalnya apa? Oke.
Ini yang berkumpul semua. Ya. Tanggal 29 ada pas itu. Oke, ya. Udah nggak pas. Itu sesuai dengan suratnya. 29 Mei. 29 Mei. Ya, jadi biar ahli paham juga, PAL ini masih di senjata itu adanya di Intelcam. Ya, ini surat Intelcam. Yang kedua, saya bukan membandingkan, tapi untuk ke Intelcam ini forensik kan 27 Juni 2019 diserahkan kepada Polda. Ini kan 27 Juni 2019 yang diserahkan isi ini tadi yang 112. Sementara di sini dikatakan 19 Juni 2000 hasil BAP. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 19 Juni. Ini diserahkan kepada Polda 27 Juni 2019. Tadi katanya setelah diserahkan pulang lagi untuk 5 butir lagi. Ya. Yang mana yang benar? Ini atau yang ahli katakan? Ahli disumpah. Karena saya ngotot pun gak ada gunanya. Ya. Nah, yang mana yang benar? Yang ditanyakan apa? Ya ini kan 27 Juni 2019 diserahkan. Tadi katanya diserahkan kepada ibu tadi tanggal berapa tadi? Ibu apa? Ibu Azizah tadi tanggal berapa nyalanya? Menerima. Hah? 5 Juni kan? Ya? 5 Juni ya? Menerima. Jadi tanggalnya ini. Ini jelas 27 Juni. Benar. Yang Bu Azizah tadi tanda terima. Bu Azizah menyerahkan 12 Juni. Ya. Di sini di berkas kami surat pengantar. Untuk formulir penerimaan dan menerima bukan menyerahkan. Menerima. Ibu Azizah tadi menerima. Menerima barang bukti. Jadi ini Pak, saya katakan jadi setelah diperiksa kita sempat diambil untuk rilis Pak. Itu apa? Rilis. Untuk rilis dari penyidik video penyidikan Pak, rilis. Jadi sempat dari tanggal 31 kita 31 menerima, kemudian tanggal 31 juga kalau nggak salah sorenya itu juga diserahkan ke penyidik untuk proses penyidikan atau rilisnya apa. Kemudian diserahkan ke kita lagi 12 Juni. Ini yang pertama Bu Azizah yang menerima. Jadi
barang bukti sebelum kita periksa juga karena kan minum dulu untuk rilis atau untuk penyidikan lebih lanjut, jadi pakai ini dulu seperti itu. Jadi diserahkan tadi berita acara pemeriksaan itu kapan? Tanggal 2 berita acara kita serahkan sebentar kita. Jadi benar, data dipakai ke Menko Polhukam, pinjam sama dia lagi. 29 Mei minta dia. Berita acara diserahkan tanggal formulir penyerahan barang bukti plus berita acara tanggal 28 Juni. Oke, 28 Juni ya. 28 Juni. Nggak robah lagi ya. Tidak, ada. Nah, di berkas kami ini surat pengantarnya 27 Juni 2019. Dari sekolahnya berarti Baru diserahkan. Ini waktu diserahkan masih 112 peluru apa 117? 112. Baru 112 ya. Oke, jadi supaya kami lebih lebih paham jalan ceritanya. Kalau tadi senjata dipinjam tanggal 12 dipulangin karena tanggal 11 yang tadi video saya tunjukkan. Itu tanggal 11 pelaksanaannya itu. Di Menko Polhukam senjata dipamerkan di depan media. Iya. Ya. Nah, Terima senjata itu, peluru itu pada tanggal 2 Juni. Kan surat tadi 29 Mei. Iya. Surat pengantar. Ya. Nah, bersama dengan senjata dan alat bukti apa? Hanya surat saja. Tidak ada surat. Tadi surat kan surat Yang tambahannya 5. yang dari Polda ke tempat laboratorium ahli kan surat tadi yang kita lihat di depan tadi. Ya, surat. Barang bukti barang ini tadi senjata sama peluru itu ikut diantar apa tidak? Apa surat saja? Diulangi, Pak. Yang mulia, saya udah capek juga ini yang mulia. Terakhir aja lah. Udah sama-sama hang ini. Oke. Tadi itu senjata Ki 4. Ya, udah itu aja lah. Biar yang mulia kami juga nggak enak juga ada rekaman. Ki 4 itu sudah pernah dipakai atau belum? Ki 4 hasil pemeriksaan kita lihat Pak di berita acara. Belum. Udah belum, nggak usah dibuka lagi. Ya. Belum, Bapak. Belum ya? Pak. Oke, sekarang tadi saya udah tunjukin video di depan. Tuh. Itu dipakai di Intelcam, tor bunyi. Itu Ya. artinya sudah pernah dipakai atau belum? Meledak atau tidak? Ya, kita lihat lagi ayo. Ya. Kalau ini kita pemeriksaan menurut GSR, Bapak. Jadi GSR itu adalah Ya udah kita lihat aja. Saya nggak ngerti GSR ngelihatnya kalau sudah ditembak. Nah, kalau namanya GSR itu bisa hilang atau tidak, tergantung alat yang kita periksa. Setelah disuai baru diperiksa di GSR kami ada negatif. Belum didapatkan. Kalau saya dibilang sini negatif Pak, negatif itu tidak ada GSR. Iya, belum ada. Ya. Pas jadi. Emang faktanya. Sudah bicara ini. Maaf juga mungkin saya bertanya ke dia seorang berkompetensi untuk pemeriksaan senjata. Tindakan kita kan ya kita kan ada sertifikat juga Pak untuk masalah pemeriksaan. Apakah beliau itu bisa ya Bapak selalu minta pasti
Kita nggak bisa hanya melihat dari visual saja. Itu benar. Betul pemeriksaan. Saya tidak tahu Pak. Dalam pemeriksaan kita itu kita swab tidak ada di situ. Itu tahun berapa Pak? Tahun 11. Oke. Siap. Betul. Ya, ya. Itu kan pemeriksaan instrumen kami Pak, instrumen kami. Siap. Jadi pertanyaan mulia yang panjang ini sudah pernah dipakai tembak. Siap. Kalau mau lagi setelah pengaturannya, saya juga nggak tahu dari mana karena itu video. Ya. Itu kan diperlukan. Betul. Hasil pemeriksaan kita GSM-nya tidak ada. Iya, Ini aja. Betul. Ya tetap itu hasil kami. Kalau tidak ada apa-apa, sudah jadi positif kan juga. Kalau fakta yang ada, negatif dan negatif, positif dan positif. Ya, jadi tadi tinggal satu aja, ini nggak lihat lagi di sini karena pengembangan tadi katanya saya terkutik tadi itu dilakukan perbaikan berita acara pemeriksaan. Itu Juni apa Juli? Juni nggak setelah penyerahan jelasnya karena setelah Ini kan 29 Juni, Ya. kan nggak mungkin Juni lagi, bisa Juli. Kalau Juni ngambang-ngambang juga, karena yang lakukan ahli. Bisa buka lognya, pemeriksaan 5 peluru tadi mana? Yang kayak tadi ahli sana kan buka itu. 5 peluru mana? Ada nggak di situ? Kapan? Tanggalnya? Apa tanggalnya nggak dirubah, tetap di tanggal 17? Apa-apa? Kalau tetap tanggal 17 ya sudah. Lima peluru. Ini 50. Sopan, ya Pak. Itu barang juga apa? Ini saya. Iya, jadi mohon maaf Pak. Jadi kalau ya kalau Bapak mintanya nama, kalau kami itu kita setelah ini, oh ya benar saya jadi semua ini buat saja. Ini jadi kami Pak. Kalau Bapak bisa satu, Dia bilang nggak ada. ini apa? Yang lima. Ini setelah diserahkan. Tadi saya tanya, dia ada di satu epidemi. Nah, betul. Ya. Tidak ada 7 kata Mas Sofwan tadi. Pada saat tanggal 17. Kalau ini kan Wow, ini lebih tadi. Nah, jadi yang saya tanya lah diserahkan. ini harisan Kalau tadi nih, oh, ada tertulis enggak terus lupa. Kalau pemeriksaan peluru pasti sama. Ya. Nah itu tidak tertulis Pak. Yang setelah buat aja. buat itu berapa kali bisa? Kalau ini tulisan buat aja jasnya. Harusnya buat itu. Ya, tiba, oke, ukur 17, beratnya sekian. Apa juga? Buat itu kan nanti. Ya, Punya apa-apa buat tidak? Buat itu bisa bilang. Pastikan.
Ya. Enggak, yang ditanya iya, tulisan. Nanti bapak tanya lagi siapa yang ketik. Ya, mungkin benar-benar lupa lah. Tapi hasilnya ya seperti itu. Kalau tulisan Saya permasalahannya adalah bisa setuju. Bagaimana bisa mengeluarkan itu ini adalah bulan Juli? iya, tapi setelah penjelasan Ya kan? Apalagi diperiksa atas bulan Juli. Nah, di mana menyatakan ini diperiksa setelah polisi bulan ini mana? jadi buktinya cuma karena itu saya lupa ya itu saya lupa harusnya itu saya tanggal kita paham saja tapi amalannya yang di sini patokan lupa ini tanggalnya ada nah ini juga lupa tanggalnya ada. Kalau yang tersangka ini bukan yang tersangka. Saya lupa yang jelas yang menurut ini adalah yang Tersangka. Kalau tidak tersangka berarti beda orang. Tapi itu aja. Ada juga. Ini pun sama di sana. Jadi tersangka, tersangka saya samakan dengan ini pas saya. ya, Jadi saya pastikan ya. Yang membentuk apa? tanggalnya saya lupa itu sama ada tulisannya ya Yang bisa bertiga. ya ini lupa ya ini udah ada Gimana cara bisa bertiga? Coba saya jelaskan ini dulu. ya Ada bagaimana cara bertiga? pemerintah tapi ini karena pembentukan fisik ya jadi ada menggunakan penggaris ada menggunakan timbangan Ada 50 nih. betul Bisa berapa? 175. betul Yang bisa bisa apa? saya Kedua apa? saya juga Ketiga? saya juga Keempat? saya juga Kelima? saya juga Nah, makanya ini Pak. menyaksikan bapak jadi kalau kami pemeriksaan itu Saya bukan ngomong apa itu ngomong petir. Tadi kan waktu sendiri bilang tidak ada pemeriksa yang 5 hari. Ya, apa ya? untuk pertanyaan yang awal ya Pak ya. Semua ditanya. Habis itu dibuat kesimpulannya kapan lagi? hari ini juga Yang 5. Hari itu juga semuanya. dari Pak Iyalah, lupa hari itu juga. Setelah itu atasannya kapan tanda tangan? saya lupa Apakah yang diganti hanya halaman depannya, belakangnya nggak robah? dirubah semuanya karena ada jumlah di belakang itu Jadi yang 3 lembar ini ditarik lagi. siap jadi Kenapa tidak dibuat alasannya? Kenapa tidak diterangkan di sini bahwa ada pemeriksaan tambahan di luar yang sebelumnya? karena di permintaan dari awal sudah ada Bapak pemeriksaan 50 Terserah. Ya kan yang penting itu permintaan. Pelaksananya kan 112 dulu, baru nanti 5. Di mana bisa ditrace, artinya ditelusurin bahwa kejadian ini benar-benar ada. pemeriksaannya ada di sini untuk yang 50 itu Saya bukan tanya pemeriksaan, artinya ini persidangan yang bisa dilihat jaksa, yang bisa dilihat penasihat hukum, yang bisa dibuktikan di dalam persidangan bahwa itu benar-benar terjadi. Ada nggak surat menyatakan revisi atau perbaikan atau susukan atau apa? tidak ada Tidak ada ya. Jadi ini yang tahu hanya ahli. Kebetulan ahli di sini menyatakan yang sebenarnya kan begitu. Kalau kemarin kan yang 2 minggu lalu masih belum menyatakan yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya seperti ini ya. Tapi tidak bisa dibuktikan dalam persidangan dalam surat menyurat.
Tidak. Tidak ada ya. Apakah ahli yang sana tahu kejadian ini? Tahu nggak ada keterangan? Tadi katanya waktu saya tanya duluan nggak tahu menau masalah 5. Waktu tadi pagi ahli yang sana nggak tahu menau. Ya, pemeriksaan dan terakhir ini. Ya terserah. Yang mulia juga udah ngikuti dari pagi. Saya hanya mengingatkan saja. Tadi saya tanya betul, tidak tahu katanya. Ya, sekarang jadi tahu karena sudah ditanya ya. Nah, jadi saya cukup. Kalian mau nanya? Cukup, Bapak. Cuma satu pertanyaan saya. Tadi ada kaliber 9 mm. Kenapa ada peluru 9 mm? Pada senjatanya ada peluru senjata 9 mm. Boleh saya jawab, Pak? Ya. Barang bukti yang dikirim oleh penyidik itu nyata. Ya. Yang dikirim oleh penyidik ada kaliber yang lain selain pasangannya. Kita menganalisa itu saja. Iya, jadi peluru 9 mm tidak ada kaitan sama senjata ini ya? Tidak bisa masuk ke senjata ini. Ya, tidak masuk di sini ya. Jadi Ya. tambahan saja ya. Itu yang dikirim penyidik. Saya bukan. Itu punya saya enggak itu? Oh, tidak tahu Pak kalau itu. Kita hanya memeriksa fungsi dari senjata dan peluru saja. Oh, jadi yang peluru 9 mm bahwa itu kenapa bisa muncul? Saya tidak dapat. Ya sudah, terima kasih. Cukup ya mulia. Salam dulu dong. Udah 1 harian kita kan. Nah, Ini ya. sehat selalu ya. Kerjasama Pak Rep ya. Yang tadi direvisi Jadi beginilah ceritanya ya, saudara sekalian. Harus ini dari awal harusnya. Dari awal mestinya kita Dari awal diserahin jadi bisa Indonesia. Jadi tadi saya melihat kayaknya dokumen itu baru gitu, ya kan? Karena ada laboratorium berjalan mengatakan begitu. Inilah yang revisi. Emang baru saya tahu. Baru ya. Ini juga sekali di sini baru mengatakan iya. Aku minta saya Emang baru stempelnya kertasnya putih namanya. Hah? Jadi 2 minggu ditunda nyiapin itu. Alamak, sakti banget Pak Kadit. Aku udah capek, udah ditanya dia ngerti nyampe, masa diterusin terus Pak ya kan? Padahal masih ada lagi, tapi nggak ada gunanya lagi ya.